Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri A dengan NIM 220206000020 dari kelas MPI 1A akan memaparkan materi tentang manajemen kelas. Jadi, keberhasilan belajar siswa di kelas di samping mempengaruhi faktor pembelajaran, itu dipengaruhi pula oleh faktor manajemen kelas. Manajemen kelas mencakup manajemen disiplin anak, iklim sosio-emosional kelas, iklim sosial kelas, dan kondisi fisik kelas. Adapun manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif terhadap kemudahan belajar anak. Yang pertama ada bagian A, yaitu konsep manajemen kelas. Ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu yang dalam kurung Koper 1982. Jadi yang dimana manajemen kelas ini dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib kelas. Jadi manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban tingkah laku siswa di dalam kelas. Yang kedua itu manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Tugas guru di bidang manajemen adalah memaksimalkan pembelajaran kebebasan siswa atau mempersilahkan siswa untuk melakukan kebebasan dalam proses pembelajaran, di mana siswa diberi kebebasan untuk bagaimana siswa tersebut ini bisa belajar dengan mudah, menggunakan kekuasaan dengan kita memberikan kekuasaan kepada siswa atau memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan proses belajarnya. Yang ketiga itu manajemen kelas didasarkan atas prinsip perubahan tingkah laku. Jadi tugas guru adalah mengembangkan tingkah laku siswa di kelas sesuai dengan tingkah laku yang dimana relevan untuk terlancarkan atau terlaksananya proses belajar yang kondusif dan juga baik. Yang ketiga itu manajemen kelas didasarkan atas proses penetapan iklim sosial emosional, yaitu kelancaran proses belajar mengajar bergantian pada iklim sosial dan iklim hubungan interpersonal yang terjadi di kelas. Sistem sosial emosional yang positif karena sistem emosional positif dapat membangun proses belajar yang baik. Dan yang terakhir yaitu manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial, karena sebagai sistem sosial keutuhan kelas sebagai kelompok berpengaruh terhadap kesuksesan belajar anggota kelas tersebut. Yang bagian B yaitu ruang lingkup kegiatan manajemen kelas. Yang pertama itu pembinaan disiplin siswa. Oke, dalam pembinaan disiplin siswa ini mengacu pada penertiban untuk mematuhi peraturan-peraturan atau tata tertib dalam kelas. Yang kedua yaitu pembinaan iklim sosial kelas, yaitu pengembangan dan mempertahankan keawetan hubungan sosial dan kerjasama secara harmonis. Yang ketiga itu pembinaan iklim sosial emosional, yang itu menekankan kajian pada hubungan interpersonal psikologis antar anggota kelas. Pengembangan lingkungan fisik kelas, yang dimana lingkungan fisik kelas ini meliputi suara, waktu, ruang, temperatur, warna, penerangan, dan juga penerangan. Adapun bagian C yaitu tujuan manajemen kelas. Adapun tujuan manajemen kelas yaitu menciptakan kondisi kelas yang kondusif bagi produktivitas kegiatan pembelajaran. Jadi tujuan manajemen kelas ini bagaimana seorang pendidik bisa menciptakan suasana kelas yang produktif, bisa membangun suasana kelas yang baik, dan bisa memajukan motivasi siswa untuk bisa belajar terus. Bagian D yaitu sifat manajemen kegiatan kelas, yaitu meliputi preventif dan kurantif, di mana preventif yaitu tindakan pencegahan atau berjaga-jaga agar agar kelas tidak adanya terjadi masalah. Sedangkan kurantif yaitu proses penyembuhan, yang artinya mengembalikan kondisi kelas yang terganggu menjadi lebih baik seperti semula. Bagian F yaitu fungsi manajemen kelas. Yang pertama itu fungsi pengembangan, yang kedua fungsi pengendalian, dan yang ketiga fungsi penyembuhan. Bagian F yaitu keterampilan dasar manajemen kelas, yaitu meliputi sikap
sikap tanggap. Yang kedua itu kemampuan guru dalam membagi perhatian. Yang ketiga kemampuan guru dalam memusatkan perhatian kelompok. Yang keempat yaitu kemampuan dalam memberi petunjuk dengan tegas. Yang kelima kemampuan memberi penguatan, dan yang terakhir kemampuan memberi teguran. Adapun masalah-masalah kelas dalam perspektif sudut pandang ini terbagi menjadi dua, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Dan dalam perspektif substansi itu terbagi menjadi tiga, yaitu disiplin kelas, yaitu masalah disiplin kelas, masalah disiplin sosial emosional, dan masalah fisikal kelas. Adapun bagian H yaitu pemecahan masalah kelas, yaitu yang pertama memberi larangan dan anjuran, yang kedua itu hukuman dan ancaman, dan yang terakhir itu pemecahan dengan kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu teknik identifikasi masalah. Yang pertama itu kita melakukan observasi langsung, yang kedua itu identifikasi komersial, yang ketiga itu teknik V-sort, yang ketiga itu sosiometri, yang kelima itu teknik laporan diisi sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bawakan pada artikel manajemen kelas yang pertama. Konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas merupakan bagian integral dari kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bagian A, pendahuluan. Keterampilan mengelola kelas merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan suasana pembelajaran yang optimal dan baik. B. Manajemen kelas dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Menurut Charchan 1979 mengatakan bahwa pembelajaran adalah upaya dalam memberikan perangsang atau stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Pembelajaran juga identik dengan dua kata, yaitu belajar dan mengajar, yang dimana belajar ini identik dengan siswa dan mengajar ini identik dengan guru. Jadi di mana di sini adanya aktivitas antara guru dan siswa yang dimana menimbulkan respon timbal balik antara siswa dan guru. Dan adapun juga pengertian pembelajaran yaitu proses di mana seorang guru mentransferkan ilmunya sehingga adanya perubahan atau perubahan tingkah laku atau penambahan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Atau dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses berubahnya tingkah laku yang disebabkan oleh pengetahuan dan latihan, yang disebabkan oleh pengalaman dan latihan. Pengalaman dan latihan adalah aktivitas guru sebagai pelajar dan aktivitas siswa sebagai peserta didik atau pembelajar. Perubahan perilaku tersebut dapat berupa mental maupun fisik. Jadi pembelajaran merupakan aktivitas interaksi edukatif antara guru dengan peserta didik dengan didasari dan adanya tujuan baik berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Nomor 2, manajemen kelas. Perlunya kemampuan mengelola kelas yang dimiliki oleh seorang guru karena pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif ataupun psikomotorik. Proses pembelajaran akan selalu berlangsung dalam suatu adegan kelas. Adegan kelas ini perlu diciptakan dan dikembangkan menjadi wahana bagi berlangsungnya pembelajaran yang efektif. Hal ini tentu saja harus didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas. Manajemen kelas selalu dituntut pada setiap sesi pembelajaran. Manajemen kelas berupaya untuk membentengi pembelajaran agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nomor 3 yaitu berbagai pendekatan teknik disiplin dan kontrol kelas.
Salah satu pendekatan pengelolaan kelas yang diungkapkan oleh Sunario 1989 secara sederhana terbagi menjadi 9. Yang pertama itu pendekatan kekuasaan, yang dimana pengelolaan kelas yang dimana guru berperan untuk ketika sisi belajar mengajar dan terdapat siswa yang sedang tidak fokus atau sedang bermain-main di tengah proses pembelajaran, maka guru di sini mempunyai kekuasaan untuk menegur atau untuk memberi anjuran agar siswa tersebut tidak melakukan hal yang di luar dari proses pembelajaran ketika guru sedang menjelaskan. Yang kedua itu adalah pendekatan ancaman atau instruksi, yang dimana pengelolaan kelas ini memberikan peran kepada guru untuk guru bisa memberikan ancaman atau intimidasi kepada siswa yang telah melakukan sesuatu atau hal buruk, sehingga siswa tidak akan melakukannya berulang atau tidak akan melakukan hal tersebut lain kali. Yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan, yaitu pengelolaan kelas yang memberikan peran kepada guru untuk guru tersebut memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan proses pembelajaran kepada siswa, tapi proses pembelajaran harus tetap diawasi sehingga proses pembelajaran harus tetap optimal dan berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu pendekatan resep, yang dimana pengelolaan kelas ini harus sesuai dengan instruksi atau sesuai dengan langkah-langkah yang telah dicatat terlebih dahulu, sehingga proses pembelajaran akan berlangsung secara bertahap atau dari 1 ke 2, 2 ke 3 dan selanjutnya. Dan yang kelima yaitu pendekatan pengajaran, di mana pengelolaan kelas ini mempunyai peran guru sebagai pengajaran atau di mana di sini guru memiliki peran untuk mengajarkan hal buruk atau hal baik dalam proses pembelajaran, sehingga misalnya terjadi perilaku yang di luar dari pembelajaran atau di luar dari pokok pembahasan ketika belajar, maka di sini guru memiliki peran untuk memberikan ajaran, memberikan koreksi atau memberikan siswa tersebut pemahaman bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, sehingga semua siswa bisa tertib dalam proses pembelajaran. Yang keenam yaitu pendekatan pengetahuan tingkah laku. Jadi pengelolaan kelas ini memiliki guru di sini berperan untuk bagaimana seorang guru bisa mengenali setiap tingkah laku dari siswa-siswanya, karena memang telah diketahui bahwa setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang ketujuh yaitu pendekatan sosial emosional, yang dimana pengelolaan kelas ini, dimana guru ini memiliki peran penting bagaimana seorang guru bisa membangun hubungan interpersonal antara guru dan juga seorang peserta didik, atau peserta didik dengan peserta didik lainnya, atau peserta didik dengan kelompok dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu pendekatan proses kelompok, di mana pengelolaan kelas ini memberikan peran kepada guru untuk bagaimana seorang guru bisa memberikan perhatian kepada kelompok dan bisa memberikan perhatian kepada kelompok. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pluralistik, di mana pengelolaan kelas ini yaitu guru berperan bagaimana seorang guru bisa melakukan berbagai macam pendekatan yang akan diterapkan demi terlancarkan proses pembelajaran yang optimal dan baik. Adapun pendekatan yang terdiri dari hal berikut yaitu behavior modification, assertive discipline, dan psychometric approach. Menurut penulis, ketiga pendekatan tersebut bersifat kontinuum dalam pelaksanaannya. Setiap guru menyeleksi dan mengimplementasikan pendekatan tersebut sesuai dengan gaya personal disiplin tiap-tiap individu guru. Berikutnya dijelaskan bahwa pendekatan behavior modification difokuskan pada pembentukan perilaku yang pada umumnya dilakukan melalui berbagai bentuk information, sedangkan assertive discipline difokuskan pada kontrol guru di kelas melalui konsekuensi perilaku siswa yang disebut sebagai pendekatan holistik. Artikel
Artikel 3, manajemen perilaku kelas, solusi kesalahan umum dan apa yang harus dilakukan. Kesalahan pertama, siswa tidak mengerjakan tugas. Maka dari itu kita melakukan pendekatan dengan mengajak siswa tersebut sehingga siswa tersebut memberikan alasan mengapa siswa tersebut tidak memberikan tugas. Masalah yang kedua yaitu bertanya mengapa Anda melakukan itu. Penilaian personal, antisinden perilaku dan konsekuensi. Dalam perilaku, jika perilaku buruk terjadi, ditulis dalam buku perilaku. Pengamat menekankan pada kolom ansiden dan juga kolom konsekuensi. Yang ketiga, jika pendekatan manajemen tidak berhasil, maka guru berusaha lebih keras dan lebih efektif dan sederhana dan membuat iklim kelas lagi menjadi lebih baik dan juga positif. Masalah yang keempat yaitu melanggar prinsip aturan kelas yang baik. Peraturan kelas mempunyai peranan penting bagi keoptimalan iklim kelas. Namun peraturan saja tidak cukup untuk mengelola kelas menjadi yang lebih baik, karena hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap perilaku siswa. Aturan harus sederhana, jelas dan terstruktur serta efektif. Masalah yang kelima yaitu siswa yang berperilaku buruk dicap tidak baik. Siswa yang berperilaku buruk seringkali itu tampak seolah-olah yang bermasalah itu adalah motivasi secara eksklusif. Namun beberapa perilaku buruk siswa disebabkan oleh kurangnya kemampuan yang tepat atau kurangnya keterampilan yang tepat dan motivasi. Masalah yang keenam yaitu kurangnya perencanaan saat waktu transisi. Masalah yang ketujuh yaitu mengabaikan siswa atau tidak sama sekali mengabaikan semua perilaku buruk, sehingga siswa tersebut tidak akan segan-segan untuk melakukan pengulangan beberapa kali. Yang kedelapan yaitu penggunaan dan penyalahgunaan waktu yang berlebihan. Yang kesembilan yaitu harapan dan konsekuensi yang tidak konsisten, di mana harapan ini menyebabkan kebingungan yang terjadi kepada siswa dan siswa bisa juga merasakan frustasi. Dan konsekuensi itu yaitu bagaimana konsekuensi yang tidak konsisten, yaitu siswa akan mempertahankan perilaku yang salah secara berulang-ulang. Masalah yang ke-10 yaitu melihat diri sebagai satu-satunya pengelola kelas atau manajemen kelas. Yang ke-11, kehilangan hubungan instruksi dan perilaku. Instruksi efektif akademik digunakan sebagai alat memanajemenkan perilaku siswa. Dan yang ke-12 yaitu mengambil perilaku siswa secara pribadi. Itu tidak boleh dilakukan, tapi perilaku tersebut harus secara profesional. Baik, itulah tadi review dari saya tentang 3 artikel dari mata kuliah manajemen kelas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.